warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, muatan, IPS, dan SPDT. Muatan IPS. Pada muatan IPS, kita akan belajar karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah yang luas. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Contohnya, kenampakan alam yang terdapat di daerah Pulau Jawa yaitu ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Slamet, Gunung Salak, dan lain-lain. Jadi, peta ini menggambarkan Indonesia secara umum. Yang kedua itu peta khusus. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk Indonesia. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Setiap pulau memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang pertama, Pulau Sumatera. Kenampakan alamnya terdapat Gunung Leser, Dempo, Kerinci, Seblat. Ada pegunungan Bukit Barisan, Sungai Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragiri. Keadaan alamnya memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya ada burung jempah, kenanga, dan sirih. Faunanya gajah, orangutan, dan harimau. Pulau Jawa. Pulau Jawa, kenampakan alamnya terdapat Gunung Semeru, Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi, Lau, Kelut, Sumbing. Pegunungannya Kapur Selatan. Sungainya Bengawan Solo dan Citarum. Keadaan alamnya memiliki banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Floranya ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, sedap malam. Faunanya banteng, macan tutul, dan ayam bekisar. Kalimantan. Kenampakan alam Pulau Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Keadaan alamnya sebagian besar wilayah ditutupi oleh hutan hujan. Floranya ada anggrek hitam. Dan faunanya ada orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Kenampakan alamnya terdapat Gunung Lompo, Bakang, Malino, dan Lokon. Sungainya Centrana, Malili, dan Poso. Keadaan alamnya memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Floranya ada kayu eboni dan kayu damar. Faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Nusa Tenggara dan Bali. Kenampakan alam terdapat Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Molo. Selatnya Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Keadaan alamnya memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya ajang kelincung dan cendana, faunanya komodo dan jalak Bali. Selanjutnya Maluku dan Papua.
Kenampakan alamnya terdapat Gunung Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya, dan terdapat pegunungan Jaya Wijaya. Keadaan alamnya sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Florannya bunga anggrek, larat, dan buah merah. Faunanya burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Muatan SBDP. Pada muatan SBDP, kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Unsur-unsur cover buku. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Oke teman-teman, coba perhatikan contoh cover berikut. Pada cover berikut terdapat 3 bagian pada cover. Ada cover depan, ada punggung buku, dan ada cover belakang. Selanjutnya, pada cover depan terdapat judul buku. Judul buku pada contoh yaitu Bu Pena. Lalu ada nama penulis. Nama penulis pada contoh itu Iren MUA dan kawan-kawan. Selanjutnya ada kalimat penjelas judul buku. Di dalam contoh, kalimat penjelasnya adalah buku penilaian. Selanjutnya, gambar cover. Gambar cover itu sesuai dengan isi buku dan judul buku tersebut. Bagian selanjutnya adalah identitas buku pada punggung buku. Pada identitas buku biasanya terdapat nama pengarang, judul buku, dan jilid buku. Bagian yang terakhir itu cover belakang. Pada cover belakang terdapat sinopsis buku. Sinopsis buku adalah rangkuman dari isi buku tersebut. Dan ada identitas penerbit. Pada identitas penerbit terdiri dari nama penerbit, alamat penerbit, dan email penerbit. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan kebutuhan buku. Yang kedua, tampilan atau desain. Contoh cover berdasarkan kebutuhan, misalnya cover buku pendidikan. Berikut adalah contoh cover buku pendidikan, yaitu buku tematik. Berikutnya cover buku masakan. Ini adalah contoh dari cover buku masakan. Selanjutnya ada cover buku cerita. Ini adalah contohnya. Contoh cover yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara. Cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi 2, yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh dari cover berwarna hitam putih dan jenis huruf yang sederhana. Yang kedua, ada cover penuh warna dan gambar. Berikut adalah contoh dari cover penuh warna dan bergambar. Oke teman-teman, tugasnya adalah buatlah sebuah cover buku di kertas HVS atau kertas gambar dengan memasukkan unsur-unsur cover buku yang sudah kita pelajari tadi. Gambar dan judul buku dengan tema bebas sesuai kreasi teman-teman. Nama penulis dapat diganti menjadi namamu sendiri. Dan cover buku diberi warna agar lebih bagus dan menarik. Oke teman-teman, selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Semoga Allah memberi kemudahan.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.